Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf. Barangkali ada teman-teman yang baru mampir di channel ini. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf ya. Saya adalah orang yang pernah mengalami kecemasan yang berlebih ya, ketakutan yang berlebih, anxiety, ansietas ya. Sampai pada saat itu saya hampir fobia terhadap makanan ya. Walaupun makanan bukan pantangan dari penderita asam lambung, tapi saya takut. Entah apa yang saya takuti ya. Saya juga nggak tahu. Di hadapan saya semua makanan itu menakutkan. Takutnya itu ketika saya makan ini, misalkan makan nasi terlalu banyak, itu juga saya takut. Takut asam lambung saya meningkat. Takut sensasi yang dulu pernah saya rasakan akan muncul kembali ya. Karena mungkin saya sudah terdoktrin ya, pikiran saya udah dimasuki dengan postingan-postingan beberapa orang yang suka share gitu ya tentang makanan pantangan asam lambung ya. Sebenarnya makanan pantangan dari asam lambung itu kalau menurut saya nggak terlalu banyak dan nggak se ekstrim itu ya. Pada dasarnya kita boleh makan makanan pantangan tersebut kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, artinya sedang lah, cukup gitu ya. Nah pada saat itu karena saya ingin sembuh, karena saya takut mengalami kecemasan ya, jadi saya itu nggak berani makan makanan yang digoreng teman-teman, nggak berani makan makanan yang digoreng. Ngelihat ada sambal sedikit aja, padahal sambal itu bukan sambal yang pedas istilahnya, tapi saya takut kalau makan sambal itu akan muncul sensasi ya. Apalagi misalkan sayur yang sedikit ada kayak tumis-tumis, itu saya takut ya. Jadi saya sekitar 3-4 bulan itu makan bener-bener yang direbus-rebus gitu ya, full gitu, sampai saya takut terhadap makanan ya. Tapi alhamdulillah suatu ketika ada saudara saya sedikit nyindir gitu ya. Kenapa sih Mas Ma'ruf kok aneh gitu ya? Anehnya kenapa? Kok dia sakit tapi kok nggak mau makan ini, takut makan ini, takut makan itu gitu ya. Si A sakit lambung nggak gitu-gitu amat gitu ya. Sakit lambung nggak gitu-gitu amat, tetap aja makan ya, walaupun ada sensasi sakit tetap aja dimakan. Dari situ saya mulai terbuka teman-teman pikirannya. Dari situ saya mulai terbuka pikirannya bahwa saya membandingkan dengan orang itu ya, membandingkan dengan orang lain, dengan orang yang terkena penyakit lambung tapi tanpa disertai dengan kecemasan. Apa bedanya kita dengan mereka gitu ya? Sama-sama sakit kan, sama-sama punya sakit fisik, tapi bedanya kita punya sakit psikis ya, rasa takut yang berlebih atau ansietas ya. Dari situ saya berpikir, mereka makan, misalkan makan makanan sedikit pedas nggak apa-apa, harusnya saya juga demikian. Karena apa? Orang yang terkena asam lambung biasanya, kalau saya ya jujur, itu nggak sampai sakit banget ya, lambungnya itu nggak sampai sakit banget, hanya sekedar panas di perut karena radang. Kalau sakit biasanya luka ya, itu membedakan antara luka lambung ya dan peradangan. Kalau peradangan itu cenderung panas, kalau ada rasa sakit itu cenderung luka ya, harus bisa membedakan. Karena kenapa saya bilang demikian? Karena saya punya teman juga yang endoskopi, hasilnya itu luka di lambung ya. Jadi lambungnya kayak tergores gitu ya. Luka itu namanya. Itu dia merasakan nyeri. Kalau saya cenderung ke panas. Setelah di endoskopi ternyata ada peradangan ya. Nah dari situ saya mulai memberanikan makanan pantangan ya, dengan catatan ya, kita itu dalam fase pemulihan ya. Dalam fase pemulihan kita sedikit melatih lambung kita kembali agar normal fungsinya, agar kuat ya, agar kuat dalam memproses makanan yang pantangan. Misalkan kayak sedikit berminyak gitu ya,
mulai memberanikan diri makan gorengan ya. Awalnya makan setengah, lanjut ke satu, seperti itu. Begitu juga dengan sambal, begitu juga dengan mie goreng ya. Begitu juga dengan mie ayam karena itu favorit saya. Begitu juga dengan bakso ya. Itu sama. Dan saya punya jam tertentu untuk mencoba memberanikan diri makan makanan tersebut ya. Artinya makanan yang kita pantang itu ada jamnya. Ada jamnya kita harus makan. Jadi selain jam tersebut, alangkah baiknya dihindari ya. Jadi kalau saya memberanikan diri untuk makan makanan pantangan itu di jam 11 sampai jam 2. Insya Allah di jam 11 sampai jam 2 kalau kita makan makanan pantangan ya, itu tidak akan ada sensasi. Tapi di luar jam itu kalau kita dalam fase pemulihan, biasanya akan muncul sensasi teman-teman. Tapi saya memberanikan diri, pokoknya saya berani makan makanan pantangan tersebut ya. Saya juga harus menerima konsekuensinya gitu ya. Saya juga harus bisa menerima konsekuensinya. Mau entar ada sensasi, mau entah itu mau itu ada sensasi atau enggak, pokoknya saya harus berani dan saya harus menerima konsekuensinya gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus lama-lama harus dilatih, jangan sampai ya alhamdulillah saya nggak sampai fobia terhadap makanan, karena banyak sekali teman-teman di luar sana mau makan aja bingung ya, sampai makan kerupuk aja ditanyain, kira-kira kerupuk aman nggak buat lambung gitu ya. Saya kadang senyum-senyum sendiri, ya Allah. Saya dulu mengalami hal tersebut. Semoga teman-teman di luar sana bisa cepat pulih, bisa melatih dirinya untuk membalikan porsi makannya, untuk mengembalikan lambungnya, agar lambungnya lebih kuat lagi gitu ya teman-teman. Selain itu juga saya sebelum makan itu pasti ya, sebelum makan itu saya pasti konsumsi madu teman-teman. Madu mentah ya. Ini awalnya kan bukan produk saya ya. Kalau sekarang saya yang ngemas, ini produk madu mentah Albat, saya kasih nama madu mentah Albat ya. Ada beberapa ukuran. Ini bisa untuk terapi asam lambung. Ini udah dicoba oleh saya dan beberapa teman-teman saya ya di luaran sana ya. Dan saya juga udah mengecek hasil labnya teman-teman. Jadi bukan asal ngomong ini madu mentah ataupun madu murni ya. Jadi saya sudah cek lab teman-teman ya. Sudah cek lab dan enzim diastasenya itu di angka 9,115. Standarnya itu minimal 3 ya. Ini sangat tinggi kadar enzim diastasenya ya. Artinya madunya masih aktif, masih mentah ya. Hanya apa? Saya konsumsinya hanya pakai sendok. Kalau enggak saya langsung begini. Saya bawa terus ya kemanapun saya pergi ya. Saya emut-emut terus sampai rasa manisnya hilang. Nanti ada asamnya sedikit banget. Karena di sini juga ada kadar asam. Karena kalau madu mentah pasti ada kadar asam ya. Tingkat keasaman itu 10,192 ya. Dari hasilnya berarti madu ini manis tapi ada sedikit asamnya. Tapi ini aman teman-teman ya. Karena semua madu pasti ada kadar keasamannya. Terapi itu saya lakukan terus tiap hari ya teman-teman ya. Saya latih lambung saya sampai sembuh, sampai saya berani makan makanan pantangan. Ibarat kata apa ya, lambung kita kan terbiasa dengan makanan-makanan yang lembek, makanan-makanan yang direbus gitu ya. Jadi lambung kita juga butuh latihan teman-teman. Sedikit-sedikit harus kita masukin makanan-makanan yang dulu pernah kita pantang. Jangan sampai takutnya teman-teman jadi fobia makanan gitu. Nyampe mau makan ini takut, mau makan itu takut. Alhasil karena banyak kepikiran itu, badan bisa tambah kurus. Ya. Karena lambung kita itu yang dibutuhkan adalah gizi teman-teman ya. Lambung kita yang dibutuhkan adalah gizi. Dan jangan itu-itu mulu yang dimasukin. Yang dimasukin atau yang dimakan jangan itu-itu mulu. Harus bervariatif lah ya. Biar lambung kita enzimnya itu tahu kan, setiap makanan untuk memecah makanan tersebut membutuhkan enzim yang berbeda-beda. Misalkan protein, enzimnya ini. Misalkan lemak, enzimnya ini. Misalkan karbohidrat, enzimnya ini. Kan seperti itu kan kalau kata dokter. Ya. Yang penting kuncinya itu di sarapan sama
makan terakhir, artinya makan sore ya, itu kuncinya. Jadi makan sarapan itu kalau bisa mantang ya, makanan-makanan yang gampang dicerna ya, nggak terlalu tinggi kalori, nggak terlalu tinggi protein ya. Terus di akhir juga di sore hari juga sama ya. Itu untuk terapi teman-teman semua, jangan sampai fobia makanan ya. Jadi mulai sekarang teman-teman nggak usah takut lagi makanan A, B, C, D yang pernah disebutkan para mentor itu adalah makanan pantangan asam lambung, tapi teman-teman harus mencobanya. Karena apa? Kalau teman-teman nggak pernah mencoba, nanti teman-teman nggak punya tolak ukur teman-teman tuh di fase mana, teman-teman tuh di fase kesembuhan atau di mana ya. Jadi teman-teman harus siap terima konsekuensinya ketika teman-teman makan makanan pantangan. Tapi ketika makanan pantangan tersebut udah kita makan dan tidak muncul sensasi, insya Allah anxiety lama-lama akan terkikis teman-teman. Karena kita udah percaya, wah saya udah makan pedes nih, nggak apa-apa perut saya. Perut saya udah nggak kembung, kembungnya biasa gitu ya, nggak terlalu kembung banget. Udah nggak sakit, udah nggak panas lagi gitu kan. Energi saya semakin pulih, insya Allah nanti anxiety lama-lama terkikis, terbuang gitu ya. Sambil kita ya tetap ikhtiar dengan apalah teman-teman ya, dengan apa yang teman-teman percaya. Mau kunyit boleh, mau temulawak boleh, emang itu udah ada penelitiannya. Mau madu juga boleh, tapi saran saya jangan tinggalkan madu ya, jangan tinggalkan madu karena madu ini kan enzim ya. Kalau menurut Dr. Zaidul Akbar itu enzim ya, untuk membantu enzim pencernaan kita ya. Jadi teman-teman, oh ya, satu lagi, ketika makan makanan pantangan, pokoknya ketika makan selalu ingat pesan saya. Walaupun mungkin kadang kita malas, kunyah makanan tersebut sampai lembut ya, biar mulut kita bekerja, lambung kita istirahat. Lambung kita nggak kerja secara ekstra gitu ya. Nanti lama-lama asam lambung akan turun kadarnya teman-teman, pelan-pelan akan turun ya, kalau kita sering mengunyah makanan tersebut ya. Mungkin itu saja sharing kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah di kesempatannya akan datang saya akan sharing ke teman-teman bagaimana keluar dari kecemasan ya. Insya Allah ada tips bagaimana keluar dari kecemasan ya. Ini teman-teman harus dilakukan agar teman-teman bisa terbebas dari kecemasan dan terbebas dari asam lambung ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.